Oke guys, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel YouTube kami. Karena dengan mengklik tombol subscribe, kalian telah mendukung konten kami untuk membuat video-video yang gak kalah seru dan gak kalah menarik. Dan ingat, subscribe itu gak bikin kalian rugi guys. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa man salaka sunanahu naja min yaumina hadza ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan kesehatan yang sempurna, panjang umur, murah rezeki, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mampu untuk senantiasa mencari ridha-Nya dengan kita melakukan talabul ilm. Baik anak-anakku sekalian, memasuki materi yang ke-6 pada juz yang pertama dari Khulasah Nurul Yakin ini. Kali ini kita akan membahas tentang ra'yuhul ghanam wa safratuhul ula ila Syam, ya. Pengembalaan Nabi, ya, dan perjalanan Nabi yang pertama menuju kota Syam, ya. Ada yang perlu kalian cermati di sini, ya. Bahwa Nabi Muhammad SAW setelah ditinggal oleh ibunda beliau, lalu dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib, ya. Yang mana tentu kalian masih ingat bahwa Abdul Muttalib itu sebenarnya bernama Syaibah, ya. Ada yang menyatakan nama beliau itu Syaibatul Hamdi. Sedangkan Abdul Muttalib itu adalah nama paman daripada Syaibah atau Abdul Muttalib ini. Jadi ketika masuk kota Madinah, di mana Syaibah ini sempat tinggal di kota Madinah, kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib atau Syaibah ini pernah tinggal di kota Madinah. Lalu ketika usia 9 atau belasan tahun dijemput oleh pamannya Al-Muttalib, ya. Ketika memasuki kota Makkah, kakek Nabi ini menuntun kudanya pamannya yang bernama Al-Muttalib. Lalu lantas orang-orang Makkah yang melihatnya mengatakan, "Hadza Abdul Muttalib." Ya. Ini adalah budaknya Abdul Muttalib. Lantas pamannya daripada kakek Nabi menjawab, "Waihat, hadza ibni." Ya. Lalu Al-Muttalib merasa tidak enak dengan kakek Nabi. Beliau menyampaikan, "Celaka kalian, bahwa ini bukan budak saya, ini adalah anakku." Maksudnya anak daripada saudara lelaki Al-Muttalib, yaitu Abdul Muttalib bin Hashim, anak putra daripada Hashim, gitu ya. Itu perihal nama lengkap kakek Nabi. Kemudian Nabi juga pernah menyampaikan tidak ada dari seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali pernah mengembala kambing, ya. Karena inilah salah satu tanda daripada kenabian Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi Nabi menyampaikan tidak ada seorang Rasul yang diutus kecuali pernah mengembala kambing. Karena di sana latihan untuk kejiwaan Nabi Muhammad, beliau menjelaskan untuk apa? Melatih kesabaran, ketidakteraturan, digambar oleh ketidakteraturan kambing, nanti umatnya pun demikian, gitu ya. Sehingga Nabi sudah mendapatkan sentuhan-sentuhan sehingga tidak terlalu berat. Wasafratuhu al-ula ila Syam. Kemudian perjalanan Nabi yang pertama menuju kota Syam. Anak-anakku sekalian perlu tahu, Syam sekarang itu sudah terpecah menjadi beberapa negara. Syam sebenarnya titik utamanya itu berada di kota Damaskus, ya. Sekarang ini berada di negara Syria. Tapi wilayah Syam itu cukup luas. Palestina dulunya masuk Syam, Israel masuk Syam, kemudian Yordan itu juga masuk ke wilayah
Syam, serta kalau tidak salah Lebanon atau Libanon juga masuk ke wilayah Syam. Jadi cukup luas Syam. Ya. Saat itu Syam adalah wilayah atau kota metropolitan di bawah kekuasaan kaum Romawi. Ya, ada dua kerajaan besar, satu Romawi dan satu Persia. Persia menguasai Mesir, Irak, itu di bawah kekuasaan Persia. Ya. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam ada siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi sigharihi yar'al ghanam. Ya. Jadi ada pun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu kecilnya yar'al ghanam. Yar'a mengembala siapa Nabi al-ghanam terhadap kambing. Jadi ketika Nabi kecil, Nabi sudah mandiri. Ini yang menjadi tauladan baik buat kita. Ya, ini contoh yang baik buat kita. Walaupun ada beberapa ulama menyatakan bahwa definisi sunnah itu yang berkaitan dengan dalil-dalil syar'i saja atau dalil dengan keterkaitan hukum. Tapi ulama hadis menyampaikan semua yang berkaitan dengan Nabi itu adalah sunnah. Ini adalah contoh yang baik, sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita selama di rumah, terutama dalam keadaan pandemi ini, kita harus mandiri, jangan memberatkan orang tua, jangan mengabaikan arahan atau perintah orang tua untuk belajar di masa pandemi, lalu kita lebih banyak bermain, entah itu bermain gadget atau bermain lainnya. Bermain boleh, tetapi belajar jangan ditinggal. Ya. Yar'al ghanam, Nabi mengembala kambing li ahli Makkah. Milik siapa? Penduduk kota Makkah. Bi ujratin ya'ishu biha. Dengan mengembala kambing itu Nabi mendapatkan ujrah, upah, bayaran ya'ishu yang hidup siapa Nabi minha dari upah tersebut. Bayangkan Nabi di umur kurang lebih ketika berada di asuhan pamannya Nabi yang bernama Abu Talib itu 8 tahun. Ya, umur usia itu sudah bisa mencari uang sendiri, hidup mandiri. Ya, kalian bayangkan bahwa mengembala kambing di wilayah Makkah tidak semudah mengembala kambing di wilayah kita, di Jawa, mungkin di Kalimantan, atau kita rumput banyak, sungai mengalir. Kalau di Makkah itu kita mengembala kambing di gunung batu, tidak ada pohon, panas di Makkah itu ya. Bagaimana betapa sabar dan kuatnya Nabi setelah mandirinya itu ya. Ini contoh yang baik ya. Walamma balagat tasi'ah min umrihi safara ila Syam ma'amihi Abu Talib bitijaratin. Walamma balaga, dan ketika sampai ya at-tasi'ata, ketika sampai usia Nabi 9 tahun min umrihi, dari usia Nabi ya. Ada riwayat lain menyatakan 12 tahun usia Nabi ya. Safara, mengadakan perjalanan siapa Nabi ila Syam, ke kota Syam. Ma'amihi, bersama pamannya Nabi Abu Talib bitijaratin ya. Melakukan perjalanan bersama pamannya Abu Talib bitijarah, dengan membawa dagangan ya. Walamma qaruba, dan ketika sudah dekat siapa Nabi min Busra, dari wilayah Busra, ra'ahur rahib Bahira ya. Jadi Busra ini adalah perbatasan ya kota Syam. Jadi sebelum masuk kota Syam ketemu dengan ra'ahur rahib, melihat terhadap Nabi siapa ar-rahib, seorang rahib ahli agama Nasrani ya, Bahira ya, yang bernama Bahira. Fa akhbara ammahu, setelah Bahira rahib ini mengamati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa akhbara ammahu, lalu Bahira menyampaikan berita kepada pamannya Nabi, bi annahu sayakunu akhiral anbiya, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu sayakunu, akan jadi siapa Nabi akhiral anbiya, sebagai nabi terakhir. Wa talaba minhu, dan meminta siapa Bahira minhu, dari Abu Talib, ayarjia, agar supaya kembali bihi, dengan membawa Nabi. Kenapa? Khaufan alaih, khawatir terhadap Nabi, min aduwin, dari musuh, yataraqqabuhu, yang mengintai Nabi. Ini ada beberapa poin yang memang harus kita perjelas. Pertama, dari mana
Bahira rahib itu bisa tahu ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ceritanya cukup panjang, di mana kala itu Bahira rahib memperhatikan satu kafilah yang datang dari kota Makkah. Kemudian Bahira rahib mengundang kafilah dagang tersebut untuk mampir ke kediamannya dan menerima jamuan dari Bahira. Tapi ketika Bahira sudah kedatangan dari kafilah dagang pamannya Nabi, beliau perhatikan, kok tidak ada anak kecil yang tadi Bahira lihat. Di mana Bahira sebelum mengundang kafilah dagang paman Nabi, Nabi itu sempat bernaung di sebuah pohon yang menurut kitab Bahira tidak ada seseorang yang bernaung di pohon itu kecuali dia itu Nabi. Maka dengan itu Bahira tertarik untuk mengundang kafilah dagang itu. Tetapi setelah diundang ternyata Nabi tidak ikut serta. Yang diikut sertakan hanya pembesar kafir Quraisy yang ikut bersama pamannya Nabi. Lalu Bahira bertanya, kemana anak kecil yang ciri-ciri sebutkan? Lalu paman Nabi jawab, oh tidak ikut, dia jaga kafilah dagang kami, panggil. Kemudian paman Nabi diceritakan dan dijelaskan bahwa ini adalah Nabi akhir zaman. Dari mana Anda mengetahuinya? Paman Nabi bertanya. Salah satu tandanya terdapat stempel kenabian. Dalam riwayat stempel kenabian itu seperti sebesar telur burung merpati dan warnanya agak kemerah-merahan yang berada di punggung Nabi. Itu benar dilihat ada. Lalu ciri yang kedua diutarakan oleh Bahira rahib. Bahira bertanya kepada paman Nabi, kamu bilang anak ini anak kamu? Iya, ini anak saya, hadza ibni. Jadi karena ada kebiasaan orang Arab, kalau keponakan dari pihak ayah, maka pamannya menganggap keponakan tersebut itu anaknya, atau kakek terhadap cucu itu dianggap anaknya. Kata Bahira rahib, enggak, kamu bohong. Abu Thalib lantas mengiyakan, tidak, hadza ibni, ini anak saya. Enggak, saya dapati anak ini ayahnya sudah meninggal. Di dalam kitab saya dikatakan begitu. Terperangah Abu Thalib mendengar penjelasan Bahira. Benar, ayah sudah meninggal. Dari mana kamu tahu? Saya baca di kitab saya. Karena dalam kitab saya ditulis bahwa anak ini dalam keadaan yatim. Setelah terjadi perbincangan yang cukup panjang, Bahira rahib memberikan saran, cepat kamu kembali, jangan lanjutkan perjalanan kamu ke kota Syam karena nanti bisa berbahaya kalau ketemu Yahudi dan pendeta-pendeta Nasara yang tidak senang dengan kelahiran Nabi akhir zaman yang ternyata munculnya dari bangsa Arab, bukan dari bangsa mereka. Itu kenapa Bahira rahib mengamanatkan kepada paman Nabi untuk segera membawa Nabi pulang. Wa qad istadalla ala nubuwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahli kitab. Wa qad istadalla, dan sungguh telah berdalil, berhujjah, ya, mengambil dalil siapa Bahira ala nubuwatihi, terhadap kenabiannya Nabi Muhammad, bi alamatihi, dengan alamat-alamat kenabian Nabi Muhammad, allati fi kutubi ahlul kitab, yang tercatat di dalam kitab-kitab ahlul kitab, ya, dalam kitab-kitab yang terdapat pada ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Ada dua. Ahlul kitab itu pertama Yahudi, yang kedua Nasara, ya, itu yang disebut ahlul kitab. Tetapi istilah ahlul kitab ini hanya terjadi di masa Rasulullah SAW dan para sahabat, yang mana mereka masih didapati berpegang teguh kepada sebagian ahlul kitab masih didapati berpegang teguh kepada kitabnya, tidak merubah maknanya, tidak merubah kandungannya, tidak merubah isinya. Tapi yang sekarang itu sudah tidak dinamai ahlul kitab karena sudah termansuh dengan syariah Nabi Muhammad SAW. Baik, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan sejarah Rasulullah SAW yang kita baca, yang kita pelajari, semakin menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita yakin dengan rasa cinta itulah yang akan memberikan kita mendapatkan syafaatul uzma di akhirat nanti, dan kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ustaz, jaga kesehatan kalian, jangan banyak bermain. Boleh bermain, tapi tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar serta selalu kamu harus membantu dan meringankan pekerjaan dan tugas orang tua kalian. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke guys, jangan lupa sempatkan diri Anda untuk mensubscribe channel YouTube dari kami. Lalu, nyalakan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video terupdate dari channel YouTube kami. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.